acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Oke, baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancik bicek dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di awal pekan Senin tanggal 15 Desember 2025 ya. Dan kali ini kembali di teras UMKM dengan Kulo C. Ilham. Dan masih mudah-mudahan dengan obrolan ini akan menjadi inspirasi untuk mancik bicek yang sudah ingin tidak kembali berakhir pekan lagi, tapi masih lama ya. Sedangkan ini masih di awal pekan. Nah, untuk di akhir pekan ini biasanya mancik bicek ado jajanan atau juga makanan yang pengen diburu ya. Dan kalau di Palembang ini sudah banyak ragam pilihan yang pastinya bisa dicoba. Dan inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan penggiat UMKM di Palembang pun ini sudah sangat berinovasi kayak itu namanya Cibicek ya. Dan untuk kali ini di teras UMKM di Pro 4 FM Palembang, Mancik-biciknya bisa juga menyaksikan di tayangan YouTube kita di Pro 4 channel YouTube-nya ya. Untuk yang pengen tahu kayak apa makanannya, kaki juga bakal kita kasih tahu sekilas ya. Dan yang pasti saat ini juga sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini kita sudah bersama dengan Laras yang merupakan owner dari Opa Coin cabang Kambang Iwak Palembang. Langsung kita sapa, selamat pagi Laras. Ini siang ya. Apa kabarnya Laras? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik. Dan ini kalau Laras ini sudah menjalankan bisnis ini sudah berapa lama tuh? 3 bulan? Iya. Oh baru ya? Iya baru Kak. Oke, tapi baik. Untuk yang di Opa Coin ya. Yang di Opa Coin. Iya. Sebelumnya ada lagi yang lain tuh? Sebelumnya sih ada. Bisnis apa yang lain? Kuliner juga? Sama iya kuliner. Sama ya kuliner juga ya. Oke baik, nah ini Laras kan masih muda tuh, tapi sudah sibuk dengan banyak kegiatan kayak di kantor udah sibuk, ditambah lagi ini dengan mengolah bisnis ini, apa yang menginspirasi awalnya untuk memutuskan ya udah deh akhirnya kita jualan juga kayak gitu? Apa tuh awalnya? Awalnya sih emang mungkin emang suka bisnis. Oh kan memang ya. suka bisnis Iya. dari dulu ya? Iya, apalagi suka makanan. Suka makan juga? Iya. Aha. Dari dulu emang udah coba itu beberapa jenis kuliner. Iya. Pertama kita buat sarapan, sandwich juga pernah. Oh sandwich pernah juga ya? Iya, sebelum di Opa Coin ini. Oke, akhirnya memutuskan untuk fokus di Opa Coin saja tuh kenapa tuh? Kayaknya lebih simpel ya. Lebih simpel. Iya, nggak perlu ribet buatnya, nggak perlu. Aha. Terus ini juga ketahanannya juga kalau kita nggak habis itu Aha. bisa masuk 1 hari di kulkas. Oh, Iya, bukan di jadi- freezer ya? Nggak di freezer Aha. tapi di kulkas yang biasa. Wah, gitu. Iya, jadi nggak membuang sisa. Baik. Nah, Opa Coin mungkin untuk beberapa pendengar kita agak sedikit asing begitu ya. Iya. Opa Coin ini jenis kuliner yang seperti apa nih? Kalau kita sih marketnya lebih ke anak muda ya. Anak sama muda. anak-anak. Itu marketnya. Iya. Aha. Ini lebih jenisnya ke kayak pancake. Memang bentuknya kayak koin Jepang gitu. Oh, jadi gepeng gitu ya? Iya, tapi dalamnya ada moza. Oh, ada Keju mozanya mozzarella, juga. iya, yang kalau dimakan tuh ngelenyot gitu ya. Kan yang kalau anak-anak kan pasti suka Seru tuh ya makannya ya. iya. Biasa memang anak muda tuh hobi sekali yang seperti itu ya. Iya. Oke, dan ini bisnis kayaknya franchise gitu ya? Iya, betul. Aha. Kita franchise. Oke, baik. Dan untuk di Palembang baru Laras atau ada yang lainnya juga tuh untuk di Opa Coin? Kayaknya udah beberapa yang Laras tahu ya. Aha. Itu ada kalau nggak salah sama Laras itu ada sekitar 4. Ada 4? 3 atau 4, iya. Untuk di Palembang? Iya, tapi yang di Kambang Iwak baru Laras. Oke, jadi untuk mancik biceknya untuk pendengar yang kaget mungkin jalan-jalan ke Kambang Iwa ya. Iya, boleh. Untuk yang jogging biasanya di situ kan, atau sekedar untuk
refreshing bersama dengan keluarga itu bisa ke Opa Coin ini di mananya tuh untuk posisinya gitu? Kita stay-nya di Jalan Gajah Mada, Heeh. yang kalau dari gereja itu sebelah kanan. Oh, yang di sebelah kanannya itu ya. Terus Aha. kita di lokasinya itu di lapangan parkir mobil belakang. Oh, di bagian mobil belakang situ. Iya, betul. Itu banyak parkiran pas kita di situ. Itu stay-nya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Kita buka dari jam 4 sampai habis. Oke, setiap hari ya? Ya, setiap hari. Wah, luar biasa Mance BC. Nah, ini yang kita pengen tahu untuk menjalankan bisnis apa nih beda yang sudah dirasakan oleh Laras ya antara menjadi pegawai kantor dan juga akhirnya menjadi pegiat ekonomi atau di UMKM ini perbedaannya di mana tuh yang paling dirasakan? Kalau di bisnis kayaknya lebih seru ya. Aha. Kita yang harus maintain. Emang sih lebih waktunya harus emang lebih padat kan. Aha. Kita harus fokus Mhm. produksi makanannya, olahannya dulu, terus fokus marketingnya, jualannya. Itu lebih sibuk sebenarnya, tapi lebih seru juga. Aha, karena kita kayak yang punya kendalinya di situ Iya, ya. kita yang megang kendalinya. Aha, di sini dibantu nggak sama ada tim juga untuk di lapangan gitu nggak? Atau langsung terjun pulang kantor, jelek langsung ganti baju OTW ke Kambang Iwa kayak gitu nggak? Biasanya kita ada dibantu teman. Ada juga yang dibantu Iya. sama temen ya. Oke, nah kalau menjadi pegawai kantor bedanya di mana lagi tuh? Kayak udah ada manajemen waktunya juga itu ya kalau di kantor ya. Iya, kan Aha. kira kerja kantoran gimana gitu kayak. Jadi kayak lebih ini ya, kalau di kantor tuh kita lebih mengikuti banyak ya aturan di kantornya juga karena memang sudah menjadi keharusan gitu ya. Ada SOP-nya. Semuanya pasti punya plus aturannya. minusnya. Iya. Ada aturan termasuk untuk di Opa Coin-nya juga ada aturan ya. Iya, ada. Nah, sebagai seorang owner, apalagi dengan usia yang masih muda, biasanya Laras untuk ke teman yang membantu jualan itu tadi, gimana tuh untuk supaya tetap terbangun komunikasi yang akhirnya bisa membangun bisnis ini gitu? Kalau Laras sih lebih ke nganggapnya sih adek atau temen ya, Aha. kayak biar komunikasi, biar nggak canggung Benar. komunikasinya, biar lebih terbuka juga dianya kan. Terus lebih saling ngejaga kepercayaan, Aha. itu yang pasti. Oke, dengan banyaknya komunikasi yang terbuka begitu ya, Iya. sesuatu akan menjadi lebih nyaman dan akhirnya tidak ada yang Slack lah. slack atau tertutupi di situ ya. Oke, baik. Dan kalau target tadi disampaikan oleh Laras di awal bahwa ini kalangan anak muda ya. Iya. Rasa dari Opa Coin ini lebih ke mana tuh untuk rasanya? Dia tuh kalau pancake-nya sendiri tuh lebih ke manis ya, manis-manis, jambu, Iya. terus ditambah Iya. mozanya yang gurih jadi cocok banget. Oke, perpaduan yang sangat pas begitu ya. Iya. Nah, untuk yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita boleh dong sedikit kita kasih lihat ya. Boleh, Nah, boleh. ini Laras sudah membawa sampelnya Mance BC. Mungkin yang pengen ke Kambang Iwa kaki petang, silakan di jam 4. Wah, ini tuh. Ini ya, Cik Ilham langsung kasih lihat untuk Mance BC yang lagi jingok di tayangan YouTube. Aromanya wangi ya. Iya. Ini wanginya berasal dari mana tuh? Dari saya kasih ada resep rahasia. Oh, ada rasa Oh, rahasia iya. dong, nggak boleh dikasih tahu Iya. ya. Laju habis cerita kage. Nah, ini Mance BC ini tekstur yang kita lihat, wah ini ngenyang ke juga nih kayaknya ya. Iya. Ini kalau direwangi dengan kopi, kayaknya. teh, susu ini nikmat. Pengen makannya tapi kaki ya. Karena masih siaran. Ini lumayan tebal dan juga lumayan lebar. Ada isian mozanya juga Iya, kayak itu kan. betul. Ini untuk isian memang fokusnya ke moza atau ada isian lain tuh? Kalau bahan utamanya memang ada moza, Oh, memang tapi kita moza. isi topping juga ada. Oh, ada topping. Ada kalau yang mau topping. Oh, jadi dia ini ada berapa varian topping tuh? Kalau saya set sekarang nih kita sih bebas kalau Mhm. dari pusatnya sih bebas mau berapa topping, tapi sekarang kitanya ada coklat, blueberry, green tea, tiramisu, karamel. Oh gitu, ada 5 ya? Ya. Kurang lebih 5 di situ. Dan beda topping, beda juga harga gitu. Enggak, kita Oh, sama ya? semua varian kecuali yang Original. Iya. Original yang seperti ini beda lagi harganya gitu ya. Iya. Oke, baik. Dan Opa Coin ini masuk sebagai kuliner yang modern gitu ya. Iya, bisa dibilang Untuk di gitu. Palembang sudah ada sejak kapan tuh? Yang mana apa koinnya ya? Opa Coin ini tadi? Kalau di Palembangnya kayaknya saya kurang tahu ya, tapi Iya. udah lama sih Kak kalau pancake koin Udah kayak lama gini. ya. Iya. Aha. Dan apa namanya itu kalau kita lihat di sini memang bentuknya gepeng Mance BC kayak koin, walaupun ini bukan koin gitu kan. Ini kenapa Opa Coin ya? Karena ya menyerupai begitu ya dari bulatnya, gepengnya gitu, dan ini kayak ada angka 10-nya gitu ya. Iya. Dan ini melalui proses pembuatan dipanggang atau digoreng nih?
pen, di kayak Oh, di pen. Iya, di pen aja Kak. Kayak kita martabak gitu ya? Iya. Oh gitu. Iya, lebih kayak gitu. Jadi lebih sehat juga ya, nggak pakai minyak ya? Enggak kita pakai Oke, mentega. ini khusus untuk yang pengen menjaga kadar minyak ya. Iya. Kayaknya cemilan ini lebih tepat gitu. Dan kalau selain itu untuk menjalankan bisnis dan juga tetap menjadi pegawai kantor, ini manajemen waktu yang disusun oleh Laras seperti apa tuh biasanya tuh? Kalau Kerja dulu ya pagi iya, ya? pasti kita kerja dulu Aha. sampai selesai jam kerja, baru saya ke sana. Mhm. Untuk tapi Laras lebih ke ngontrol aja sih sekarang. Oke, monitoring dari Iya. rumah gitu ya? Enggak sih, maksudnya tuh lebih ngontrol. Oh, datang aja Iya, gitu? datang aja, lihat kalau emang udah aman, udah bisa ditinggal. Begitu. Dan apa namanya itu untuk di sini Laras siapa yang paling punya peran menyemangati gitu supaya tetap semangatnya itu terjaga, supaya moodnya di kantor juga bisa fokus gitu ya dengan tugas-tugas dan juga bisnisnya tetap jalan. Siapa yang paling punya peran di situ? Yang pasti suami ya. Sama Oh, udah anak-anak. suami ya? Iya. Ada anak udah juga? Ada Kak. Aha. Teman-teman di kantor juga seruangan tuh pada nyemangatin Uh, semua. dan sering pesan Udah juga. ngedukung, iya. Itu ya paling penting itu pokoknya kalau kita udah capek, kita udah saat beraktivitasan, kalau udah dengan anak, udah dengan suami pasti akan lebih ini ya. Iya. Kayak sesuatu bebannya tuh udah hilang semua gitu ya. Dan kalau dengan suami biasanya komunikasi untuk di bisnisnya perannya seperti apa tuh? Kalau suami saya lebih support ke apa operasionalnya kayak Operasional. lebih dibantu mobilenya Oh, gitu. gitu. Iya. Jadi dia Banyak yang lah, ikut Kak, urus support. juga ya. Iya. Gitu. Dan kalau resep ini tentu sudah ada SOP dari pusat ya gitu Iya, ya. betul. Jadi untuk proses pembuatannya juga udah mengikuti standar rasa dari Opacoin ini sendiri ya. Iya. Dan untuk kedepannya mungkin Laras ada rencana nggak untuk menambah menu atau apa yang nantinya akan digagas juga untuk di bisnisnya, ada nggak? Kalau di pancake-nya sih saya mungkin lebih menambah varian rasa. Aha. Lebih ke toppingnya lagi ditambahin yang mana Mhm. nih yang cocok untuk si Opacoinnya. Oke. Terus mungkin kalau yang lainnya mungkin lebih ngeluasin, lebih besarin lagi kali ya Mhm. kalau nantinya. Aha. Oke, begitu untuk ukurannya gitu ya. Bukan, maksudnya Bukan ya? lebih ngelebarin, Oh, banyak cabangnya iya, gitu. kalau misalnya- Amin, pokoknya ini amin, kita amin. doain sama-sama ya. Tapi kalau untuk Laras mulai tertarik terjun di bisnis UMKM ini sejak tahun berapa tuh? Kalau Lara sih dari kuliah kali ya Kak ya. Wah, gitu ya. Emang suka jualan-jualan gitu. Aha. Jadi Apa aja? walaupun biasa kan anak-anak cewek itu apalagi yang masih muda kuliah pasti masih pengen seru-seruan dengan teman-teman gitu ya. Tapi Laras luar biasa menghabiskan waktunya malah justru kepikiran untuk cari uang halal gitu ya. Iya. Oke. Dan di sini untuk pertama kali tadi disampaikan bahwa bukan Opacoin malah. Iya. Ada apa ya tadi yang pertama tuh? Ada sandwich. saya Sandwich pernah. itu tadi ya. Iya. Melihat peluang sandwich dan juga Opacoin tentu berbeda ya untuk di Palembang. Iya, kayaknya kurang lebih berbeda. Akhirnya memutuskan ya fokusnya ke Opacoin ini tadi Iya. ya. Nah, melihat ada beberapa cabang yang tadi disampaikan, bagaimana tuh tanggapannya? Ada lapak lain juga yang menjual Opacoin. Laras lebih kemana untuk menyikapi persaingan seperti itu? Nggak masalah sih kalau Laras pribadi. Kan kalau kita kan punya resepnya masing-masing ya Kak ya. Oh, beda resep juga ya? Bukan, maksudnya itu kan mungkin Oh, orang iya. yang makanya tuh ngerasain pasti ada yang Benar. berbeda. Mhm. Kalau Laras sih pede sama yang pancake coinnya Mhm. ini gitu. Oke. Dengar testi dari teman-teman juga enak, jadi Larasnya makin pede. Jadi kita juga sudah punya rezeki masing-masing Iya ya. betul. Sama kayak di pasar tuh, sebelah jual Iya. cabe, kita juga jual cabe, akhirnya pembeli juga yang akan menentukan Iya, gitu ya. betul. Apalagi makanan itu paling rentan sekali dengan rasa gitu. Iya. Kalau udah cocok rasa, pasti pelanggan dari manapun akan ke kita gitu ya. Tapi kalau cara Laras untuk menjaga kualitas itu seperti apa tuh? Ada nggak trik khususnya? Paling Laras di bahannya ya memang benar-benar yang benar-benar Aha. kayak bahan utama itu dijaga, Mhm. yang benar-benar berkualitas, Iya. terus bersih, yang pasti jaga kebersihan. Gitu ya. Iya. Karena kebersihan itu utama sekali ya. Iya, betul. Akan mengikuti rasanya juga di Iya, situ. menjaga kepercayaan konsumen juga ya Kak ya, kita harus Oke. bersih. Iya. Dan juga konsisten dengan rasa termasuk bahan-bahan yang tadi ya. Iya betul. Kalau premium ya udah pakai premium aja. Iya betul, nggak usah diganti. Jangan diganti gitu. Iya.
Dan mengenai Kambang Iwa yang kita tahu bahwa di sana ada pusat kuliner juga ya. Iya. Pusat UMKM maksudnya. Iya. Pokoknya kalau udah sore itu pasti Kambang Iwa rame tuh. Iya betul. Apalagi di kawasan yang tadi disebutkan oleh Laras di simpangan dari gereja itu kan banyak sekali lapak-lapak di situ. Nah untuk apa ya? Untuk masyarakat atau pendengar kita yang pengen datang ke Kambang Iwa Kaki Petang itu harga-harga makanan di situ yang pasti terjangkau enggak? Terjangkau Kak. Mhm. Terjangkau. Banyak kan Ada kok- berekspektasi bahwa mahal-mahal di situ. Enggak kok enggak. Iya, kita terjangkau. Namanya kita kan masyarakat, Aha. menjangkau semua masyarakat. Baik dari menengah ke atas, menengah ke bawah juga Iya, bisa ya. betul. Oke, nah kalau untuk Opa Koin ini dijual per pieces atau dia kayak ada apa ya packaging paketan gitu? Kita per pieces. Per pieces ya. Iya. Boleh di-spill nggak untuk harganya berapa tuh? Boleh. Berapa? Kalau yang original kita sekitar 15.000. 15.000. Terus kalau untuk yang seluruh varian topping itu di 20.000. 20 ribuan. Jadi lumayan terjangkau ya Manca Becek ya. Iya. Dengan tebalnya koin ini juga tentu akan sangat menjadi pilihan sekali ya ketika untuk menyuguhkan tamu, kayaknya cocok ini ya. Iya, betul. Selain untuk menyuguhkan tamu, apalagi nih untuk cemilan ini Oleh-oleh Pak? juga bikinnya bisa ya. Kayak untuk oleh-oleh, untuk snack juga ya. Snack cemilan sore gitu. Sarapan kayaknya enak. Iya, ini langsung kenyang. Dan juga Opa Koin ini kalau dimakan sendirian macam-macam tuh. Lihat ya di tayangan YouTube kita, ini lumayan besar. Tapi kalau dibagi dua juga kayaknya pacak juga ya. Jadi kalau ada kawan yang pengen nyoba juga boleh gitu kasih ya. Iya. Karena ukurannya lumayan besar itu tadi. Oke, dan baik untuk selain itu packaging dari Opa Koin ini memang dari pusat yang mengkonsep gitu ya. Iya, tapi kita juga boleh berinovasi. Ada inovasi. Boleh. Maksudnya itu Oke. kalau nggak mesti yang emang harus. Mengikuti ya. Iya, boleh sekreatif mungkin, senyaman mungkin boleh. Oke, nah kalau di Opa Koin ini Laras sudah melakukan improv atau inovasi apa tuh dari produknya? Kalau Laras di packagingnya tuh Laras ganti ya. Kalau dari pusat kemarin kan kita dipakein paper kayak kertas Oke. itu ya, kertas alas itu. Laras melihatnya kayaknya itu lebih lengket ke pancake-nya. Jadi Laras ganti lebih ke kayak ada wadah gitu lah. Oh gitu. Iya, lebih ke memang kebuka sih. Cuman itulah yang buat dia juga uap panasnya itu bisa dihilangin dulu sebelum dimakan. Nah ini kayaknya kemarin tadi tuh baru ini ya, baru apa? Baru dibuat. Baru dibuat ini. Iya. Ini masih ada uap-uapnya gitu Manca. Wih, wangi nih ya. Oke, kalau promo ini ada yang nanya tuh. Promo. Iya. Kebetulan kita promonya lagi habis. Kemarin kan ada di event Kambang Iwa jadi Oh, yang promo- kemarin itu Iya, Kak. di Kambang Iwa Fest 2025 ya. Iya. Tapi untuk nextnya mungkin Mungkin bisa diadain lagi nanti. diadain promo. lagi. Iya, Untuk yang pengen tahu updatean mengenai promonya ini ada sosmednya nggak? ada Di mana tuh? di opa_koin_kambang iwa. Oke, itu jadi yang Laras ya, Iya. cabang Kambang Iwanya itu. Iya, Kambang Iwa. Biasanya diupdate apa aja tuh di situ? Update promo, lokasi kita buka gitu. Selalu di situ kita update. Nah, untuk Manca jangan lupa follow di Instagram tadi ya. Iya. Dan selain Instagram, ke ini satu lagi nggak kayak TikTok? Belum ada. Belum nanti ya. kita buat juga. Oke, nah jadi akan diupdate di situ mengenai lokasi. Emang lokasinya sering berganti-ganti gitu ya? Enggak, kita di situ aja stay tune. Jadi untuk ini ya patokannya gitu-gitu kan? Iya, enggak. Tetap di lapangan parkir itu kita selalu ada. Oke, baik. Nah, ini kan zaman digitalisasi. Untuk Laras menggunakan nggak untuk media promosi kayak sosmed gitu-gitu? Iya, pastinya. Lewat IG tadi Iya, ya. kita lebih live-nya di IG kayaknya ya. Oh, ada live-nya juga? Iya, kadang-kadang kalau saya di sana pasti saya live. Gitu. Dan untuk kayak memakai jasa-jasa aplikasi untuk penjualan ada juga nggak? Saat ini belum Kak, kitanya Kenapa yang- tuh? karena kayak bukan apa ya, lebih kayak fokus di yang jual langsung di situ aja dulu gitu. Oke, belum pengen coba ya? Iya. Takutnya nanti malah makin rame, bukan Iya, ya? bukan. Kalau pikirannya alhamdulillah. Alhamdulillah malah bagus ya. Cuma Iya. maksudnya tuh mungkin lebih kayak satu-satu aja dulu deh gitu ya. Betul.
fokus dulu di sini. Kalau emang kita kayaknya udah perlu nih, kayaknya udah kita pasti pakai yang aplikasi Makro. Baru nambah lagi di Iya. situ. Oke, jadi Laras termasuk orang yang tidak terlalu makro gitu ya. Udah fokus di sini dulu, udah nanti kalau memang ada tambahan ya kenapa tidak ya? Iya, betul. Karena memang zamannya sudah aplikasi, jadi semua orang sudah punya handphone, semua orang sudah punya gadget ya. Jadi apa-apa tuh pasti pengen jajan, pengen transaksi jual beli pun lewat handphone juga di sini. Oke, baik, dan Manca Bica, sebelum nanti kita akan kembali obrolan dengan Laras untuk di Opa Koinnya, tapi jangan kemana-mana. Kita nak dengar ke dulu beberapa informasi yang nak lewat berikut ini. Tetap di Teras UMKM, Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tari, apa kamu tidak mau berjualan di sekolah? Minum dulu. Kenapa harus malu? Toh Ada aku banyak tidak putih itu mencuri. lah. Oh iya Kak, makasih Kak. Anak seumuran kita kan Boleh Kak, salah dulu, Kak. pusing-pusing cari Jadi uang. cicipin dulu. Oh iya. Hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Bisa ditonton ulang Di mana? di channel Kibarkan 4 bendera Palembang. di langit 4 Palembang. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Setelah selesai langsung terekam nih. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di Iya, Pak bumi Ismail. pertiwi Juga saya kita berdiri. Dulu pas aku jam kuliah dalam Bangga menjadi anak negeri. walaupun tidak bentuk budget kalau dewe kan instansi kan anggaran tuh terbatas kan. Paling kayak itu yang seperti dari channel YouTube. Datanya Pak Isna ininya udah lama Tiada yang mampu pindah ya memecah setelah Covid tuh. kita, karena cinta kita yang Kembar kan Pak kuasa. Isna. Iya. Bersatu padu Yang di terakhir aku tuh setiap sama dia waktu ulang tahun Giant. jaga negeri dengan jiwa yang Aku bikin acara. megah. Indonesia Pindah aja is ini. me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi Kalau anak agenda tuh banyak itu, Pak. negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita Kantor efisiensi anggaran itu nasional termasuk Kemdikbud.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manci Bica dulur-dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan Opa Koin, yaitu Ado Laras ya, yang biasa jajan di Kamang Iwa. Ini pasti sudah kenal atau bahkan sudah pernah lihat Opa Koin ini ada di situ. Dan kita coba ke apa makanannya lagi nih, kayak itu namanya Manci Bica ya. Ini ada juga yang menitip pertanyaan, katanya untuk, oh ini princessnya mahal dah katanya kayak itu. Kayaknya Laras bisa jawab tak atau di situ? Untuk franchise-nya sendiri kita terjangkau kayaknya ya. Ini Aha. bisa dibilang sih lebih Sesuai lah dengan kantong iya dibanding mungkin franchise pemula lain. ya. Iya betul. Jadi tidak yang langsung 3 digit tidak ya. Nah, 2 digit Doji juga enggak kok. enggak Kak. ya. Iya. Jadi jangan khawatir, penting ada kemauan dulu ya. Iya betul. Pasti ada jalannya di Iya. situ. Oke. Nah, kalau dari Laras ini sebagai edukasi untuk pendengar kita, untuk modal awal sebagai seorang owner atau pebisnis di UMKM itu modal awalnya itu apa selain kayak duit Materi ya. selain materi kayak itu. Kalau Lara sih lebih ke beraninya dulu aja. Mentalnya ya. Iya, kita jangan langsung mikirin nanti rugi, nanti ini itu. gitu. Jalanin dulu aja. Yang pasti kita pastinya itu lebih ke apa sih? Lebih ke cari tahu dulu kita mau bukanya di mana. Lokasinya dulu. Ya, hunting dulu. Tempatnya strategis atau enggak gitu. Oke, biasanya Laras survei lokasi juga ya? Iya, Aha. kita. Apa nih pertimbangan untuk kita jualan makanan itu lebih kemana untuk pemilihan lokasi? Kalau sih pastinya ke tempat orang yang memang udah pasti datang ke situ untuk buat makan. Aha. Memang rame gitu. Memang tempatnya gitu iya. ya? Oke, baik. Dan kalau mengenai mentalnya juga kayak ada komplain atau menghadapi kerikil dalam perjalanan, bagaimana tuh Laras biasanya? Kalau ya pasti ada lah kita Pasti ya. Iya. Aha. Mungkin karena namanya konsumen juga pasti kan suka gitu lah ya kayak. Ya kitanya tahan-tahan aja sih. Dan itu kita jadikan sebagai acuan untuk lebih baik ya. Iya betul. Bukan malah itu dijadikan suatu beban gitu. Iya. Dan menyikapinya biasanya lebih bagaimana tuh andai kita dikomplain? Kalau Lara sih lebih ya namanya kita yang memiliki usaha, kita yang lebih harusnya kita yang lebih humble. Kitanya yang menyikapinya juga jangan ikut terbawa emosi. Benar. Betul. Kita yang lebih ngalah lah sama konsumennya. Iya. Karena memang pepatah mengatakan bahwa pembeli itu adalah raja ya. Iya. Tapi raja tidak ada yang beli satu. Belinya banyak ini pasti ya. Oke, baik. Jadi lebih kayak kita tuh meminta maaf terlebih Iya. dahulu gitu ya. Dan berusaha untuk mendengarkan juga ini bagaimana komplain yang disampaikan. Kalau memang itu ternyata masuk akal, Iya. ya udah kita lebih Nggak salah untuk menerima, memperbaikinya itu Iya. tadi. Jangan malah justru kita yang satu udah gimana gitu kita balasnya juga dengan api Emosi. juga, emosi juga. Itu bakal menjadi sesuatu yang tidak akan ada ujungnya nanti takutnya gitu ya. Oke, baik. Dan untuk apa ya, pemilihan tempat tadi udah. Ini kalau mengenai kedepannya tadi kan disampaikan bahwa mudah-mudahan ini akan menjadi ada cabangnya juga tuh. Targetnya ada nggak disusun gitu? Pokoknya bulan ini harus ada satu cabang lagi gitu. Ada nggak? Kalau Lara sih targetinnya tahun depan ya. Aha. Kalau misalnya tahun
depan baik itu di akhir tahun ataupun di tengah tahun bisa buka cabang lagi gitu. Baik Opak Koin juga atau yang lain. Oh, ada rencana untuk Iya. yang menu lainnya juga ya? Iya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, dan untuk apa namanya itu ini kan mau tahun baru tuh, Iya. mau di penghujung tahun dan sekolah juga libur. Persiapan apa nih untuk sebagai pegiat UMKM kan pasti apalagi Gampang Iwa tuh pasti rame sekali. Iya. Persiapannya lebih kemana biasanya kalau di akhir tahun? Sebelum ke persiapan ke bahan, pasti kita persiapannya lebih ke fisik dulu ya. Ya jangan terlalu di ini sekali ya. Iya, jangan langsung dijor banget. Heeh. Nanti kitanya kurang istirahat. Bener. Oke, fisik dulu. Iya, Fisiknya pasti. kayaknya udah pas nih untuk menghadapi momen rame. Ditambah mungkin stoknya juga ya. Iya, pastinya kita stok bahannya juga harus lebih cepet kali ya, biar karena kan ini kan lama pengirimannya kan. Oh gitu. Lumayan lama, iya. Jadi jauh-jauh hari itu kita harus order dulu gitu Iya ya. betul, kita stok Oke. dulu di Karena ini rumah. franchise memang biasanya kalau franchise tuh bahannya juga dari pusat ya. Iya, Jadi kita nggak boleh menyiapkan bahan sendiri, nggak boleh yang nggak serupa boleh. gitu nggak. Iya nggak boleh. Oke, karena itu ada standarnya ya. Iya. Dan itu biasanya kalau dilanggar akan ada penalti atau bentuk apa kayak Penutupan kayaknya. Oh, kayak ada penutupan. Iya, karena kita kalau dia peraturan dari Opak Koin ini dari pusat, kalau dia udah nggak order dalam 1 bulan, oh gitu. itu dianggap udah nggak buka Aduh. gitu. Jadi harus konsisten ya di Iya. sini ya. Nah, berbicara mengenai konsisten apa nih yang paling Laras pegang dari awal menjalankan bisnis sampai di 2025 Desember ini, konsisten yang seperti apa yang selalu dipegang? Yang mana tuh Kak? Konsisten dalam dirinya untuk supaya bisnisnya tetap jalan. Oh, rasanya lebih pokoknya jangan nyerah katanya. Kalaupun memang lagi jatuh ya udah jalanin dulu, pasti ada saatnya kita up lagi. Dan juga konsisten mungkin lebih ke ini juga ya kayak kalau waktunya memang harus jualan ya harus jualan gitu ya. Iya, kita kalau memang udah jamnya, memang harinya jualan ya jualan. Apalagi udah dibantu juga kan. Iya. Ada teman yang ngebantu atau ada apalagi ada suami juga yang Nggak ikut boleh support. males lah ya. Nah itu kalau malas diikutin nanti malah tambah ini ya. Iya. Usahanya tambah nggak fokus gitu. Iya. Dan untuk apalagi tuh yang pengen kita tanyain ya ke Larasnya mungkin lebih kayak kawasan Gampang Iwa dulu deh. Ini kita pengen tahu di sana memang potensi untuk UMKM-nya besar sekali ya di situ ya. Iya Kak, besar banget di sana. Kenapa nggak coba Laras ke mall begitu? Kalau di mall kayaknya belum ya. Aha. Mungkin lebih ke sewanya. Iya, benar. biasanya di sana. Mungkin belum masuk di saya. Aha, jadi banyak pertimbangan juga di Iya. situ ya mengenai cost yang akan dikeluarkan gitu ya. Iya, betul. Oke baik. Dan kalau dari orang tua masih ada ini nggak kayak terutama ibu tuh biasa yang udah sering-sering masak tuh sering ada komen apa gitu ada nggak? Ibu saya? Iya. Enggak ada sih, malah support banget. Support banget ya. Iya, dari dulu. Karena dia tahu memang Laras orangnya pekerja keras gitu ya. Padahal udah kerja di kantor tapi ditambah Masih lagi mau dengan aja. bisnis. Pasti orang tua akan bangga sekali di situ ya. Insya Allah. Oke baik, dan harapan ke depan mungkin setelah yang tadi disampaikan akan ada cabang bisnis apa nih yang menurut Laras yang punya peluang besar lagi di Palembang terutama untuk di makanan? Kalau Laras kan ini lebih ke manis ya. Aha. Nanti kayaknya pengennya coba lebih yang ke gurih atau yang pedes deh. Oke. Kayaknya semua orang tuh suka yang pedes deh sekarang. Iya. Iya makanan itu kalau nggak pedas kayak kurang lengkap gitu Iya. ya. Kalau minuman kenapa tuh nggak ke sana? Kalau minuman sih mungkin belum kali ya. Tapi kalau udah banyak juga sekarang. Tapi Larasnya aja sih yang belum ke Ini kan minuman. lagi viral sekali tuh kayak apa tuh teh teko itu. Esteller ya? Ya yang Iya. kayak gitu tuh. Heeh. Enggak ya belum ke situ Belum ya. sih kalau Laras, iya. Karena nggak Laras orangnya bukan FOMO-an gitu ya. Iya. Yang ini lagi rame tiba-tiba. Ikut dulu ke situ ya. Kenapa nggak ke arah situ? Nanti fokusnya terpecah nanti Kak. Iya benar. Iya. Jadi kalau udah ada ini ya udah ini dulu yang dituntaskan gitu Iya, ya. betul. Kalau memang nanti ada jalannya pasti akan ketemu sendiri ya menu apa yang nanti akan Iya. diadain lagi tuh untuk di bisnisnya gitu. Oke baik. Ya dan apa ya 3 peran ya di sini ya Laras ya sebagai ibu muda iya.
sebagai pebisnis juga iya, pegawai kantor juga iya. Artinya di sini punya komitmen kuat yang dijaga itu tadi supaya semuanya bisa sejalan dan juga balance. Terutama ada peran penting juga dari suami tadi ya, Iya, yang betul. membantu juga di sini. Dan untuk apa ya, pendengar mungkin yang sudah punya tugas utama dan juga akhirnya memutuskan untuk terjun di giat UMKM, dari Laras apa yang pengen disampaikan mungkin? Kalau Lara sih lebih gimana kita ngatur waktunya Aha. biar biar semuanya tuh kalau emang bisa berjalan dengan lancar. Terus alhamdulillah kalau misalnya kita dapat support dari suami, dari pasangan, dari anak-anak, dari teman-teman itu alhamdulillah banget. Jadi emang bener-bener ngedukung kita menjalanin semuanya itu dengan baik, dengan lancar lah pokoknya. Oke, baik. Dan pertama kali menemukan Opa Koin ini kenapa tuh awal ceritanya? Beli atau mencoba atau apa? Searching di handphone? Kan emang kayak makan manis gitu kayak Laras pribadi Oh, ya. memang hobi manis. Iya, Mhm. jadi pernah jalan ke mall itu ada yang serupa tapi itu mungkin lebih premiumnya. Aha. Itu sering Laras beli emang kalau setiap itu. pergi ke situ. Mhm. Nah, jadi terus nggak sengaja lah lihat di Instagram, Mhm. lewatlah yang Opa Koin ini. Oke. Terus setelah coba tanya-tanya kan di sana. Oke lah, kayaknya cocok. Aha, Tanya akhirnya dulu suami oke gitu. langsung jalan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau cara Laras untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan ada nggak gitu? Apa ya? Kayaknya kalau Laras sih lebih ke rasa yang tetap dijaga. Ah, itu ya, Iya, mutunya ya. Iya, terus kualitasnya yang tadi kebersihannya pasti. Dan juga mempertahankan pelanggan tadi ya salah satu cara kita melayani gitu Iya ya. betul. Gimana Kayak kita humble. sikap? Iya. Kalau bisa dijadiin temen lah sama pelanggan. Ramah dan lain sebagainya Iya. gitu. Dan ini kan kalau teman-teman UMKM tuh kayak ada izin inilah itulah, ada halal juga, PIRT. Kalau untuk di Opa Koin ini bagaimana tuh? udah ada udah ada halalnya dari pusat sama BPOM-nya juga udah ada. Oh, BPOM-nya juga ada ya. Kita harus udah tanyain dulu sebelum dibuka itu. Oke, jadi semuanya udah aman nih Mance BJ, Iya. jangan perlu khawatir ya. Iya. Karena memang itu yang diutamakan. Iya betul. Supaya konsumen juga lebih nyaman gitu ya membeli produk kita. Iya. Oke, dan melihat giat UMKM di Palembang yang semakin bertambah dan juga bertambah. Dari Laras apa nih tanggapannya tuh? Nggak apa-apa sih. Apakah orang Palembang hobi jajan gitu? Kayaknya semua orang hobi jajan deh, nggak di Palembang aja. Jadi kitanya nggak usah ragu. Ini udah buka ya, tapi gimana ya? Nggak usah ragu. Rezekinya ada masing-masing. Itu apalagi yang beda menu ya. Ya. Gitu. Jadi ya artinya memang kalau giat UMKM di Palembang ini semakin banyak, itu menunjukkan Harusnya bahwa termotivasi kitanya. termotivasi. Iya. Dan juga giat ekonomi artinya lagi bagus-bagusnya gitu Iya, ya. betul. Jadi pas sekali kalau kita memutuskan untuk berbisnis terutama di bidang makanan ini tadi ya. Oke, dan kalau ini termasuk makanan modern dari negara mana nih? Ada nggak tahu? Kayaknya dari Jepang deh kak ini. Oh, dari Jepang Jepang. atau Korea ya orang. Oh iya iya, ini kalau kita Iya. nonton film Doraemon ya. Itu lebih itu lebih ke dorayaki kalau Oh, Doraemon. bukannya beda ya. Iya, kayaknya Kak pernah lihat artis siapa deh itu jalan-jalan ke Korea atau Jepang tuh. Oh, pokoknya ada kayak gini. ini? Iya, Oh, betul. gitu. Iya. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya ke Ke Jepang. ya, ke luar negeri. Di Kambang Iwa juga udah ada. Di Kamangiwan ini udah ada nih, hadir setiap hari ya. Iya, setiap hari Di jam 4 sampai habis. sampai selesai atau sampai habis adonannya iya, ya. Oke, baik Mance BJ, kaki kita bakal ke sesi penutup untuk di teras UMKM bersama Laras. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana ya, masih ada beberapa informasi lagi anak lewat berikut ini. Tetap di Prompa TV Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya. Saling bantu kan. Makanya bisa kan balik dari sana siaran malam. Ya, iya, itu kan kalau radio kan ada malam juga kan. Aduh, sampai jam 12 malam kali ini. Jadi itu Iya. lembur itu kan. Masa ida kita sip-sipan Esensi sini, buku 5 jam. Secret, Jadi dari karangan Ronda balik Bayri. jam 10 balik ke jam 3 kayak aku hari ini kan. Jam 3 Tiap ke kita jam 8, jam tentunya 8 ke jam mengharapkan 12. segala hal yang kita Jadi ada inginkan 6 bisa terwujud dan penyiar yang menjadi bertugas sebuah kenyataan. dalam satu Namun, hari itu. Kadang Kecuali kita di sendiri bulan juga puasa, yang sering meragukan ada tentang program kemampuan apa, sahur. kita dalam mewujudkan Jadi kita tuh keinginan jam kita 2 lah tersebut. sudah siaran. Kita terkadang Ini lebih kalau nggak sering salah berpikir sama negatif ketimbang berpikir Ustaz, positif. aduh, Kami sering dengar Ronda udah Bayri. meninggal Ustaz. Iya. Dalam Betul. bukunya yang berjudul The Secret, Ustaz Nawawi Denci apa? Daud sama siapa? yang Ya, mengeksplorasi Ustaz ada konsep juga. hukum Iya, tarik kan? Sekarang menarik, gantinya Ustaz Daud itu. bagaimana penerapannya dalam Ah. berbagai aspek Oh sering kehidupan. dengar juga ya Iya, sobat-sobat. kami itu dulu masih kecil. Buku ini menekankan pada Kalau di kekuatan Iya. berpikir bukan. positif. Ini kan dan kita kemampuan suaranya mewujudkan keinginan Sampai ke seseorang menjadi kabupaten-kabupaten sebuah kenyataan. ini. Kalau RR Premis ini kan utama luas dari The gitu Secret atau jangkauannya. rahasia adalah Digital bahwa juga gitu. pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Di mana menurut Ronda Bayri, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Kalau PNS Ronda siapa? Bayri juga menjelaskan bahwa Yang dengan berfokus senior-senior pada kan. pikiran Dia juga positif dan Tidak memvisualisasikannya, sesuai bidang sih. kita dapat menarik kantor hal-hal tidak, yang dia kita Senin inginkan sampai dalam kehidupan Jumat. nyata. Kalau Buku operasional ini pun memperkenalkan sesuai tentang bidang. gagasan Hmm, bahwa alam beda-beda. semesta Kayak berlimpah kantor kami dan biasa. kita Yo, dapat memanfaatkan normal baik kan, kelebihan ini Senin Jumat. dengan menyelaraskan Kalau pikiran, operasional ini, nah, lebaran emosi, pun siaran. serta keinginan Tapi kita. PNS ada yang operasional. Ini menunjukkan Ah, sebuah makanya rahasia tadi, bahwa kita memiliki PNS kekuatan ketiga untuk kagak lo, menciptakan kecuali realitas satpam, kita sendiri supir, melalui pemikiran yang sama kita OB. pilih Itu dan dipilih ya? fokus. seleksi The nasional. Secret Tidak di- menawarkan untuk siaran nasihat dipilih. praktis Sesuai tentang bagaimana ijazah tupoksinya menerapkan gitu. hukum tarik menarik Ekonomi dalam berbagai di bidang mana kayak itu kehidupan, kan, Iya. komunikasi di mana cinta, kayak itu. Sama sih uang, kayak dan kita ikut kebahagiaan. tes pada umumnya Iya. kayak itu. Buku ini memberikan Aku latihan memang kalau dan dari teknik yang kuliah dapat dulu membantu memang lah pembaca MC, mengubah ikut pola siaran di pikir Lalu mereka Geraha kayak itu. Oh. dan Ikut mengembangkan MCMC pandangan yang juga. lebih positif. Jadi memang kalau radio tidak asing lagi. Buku ini juga mengetengahkan Begawilah di kisah-kisah Telkomsel. pribadi dan anekdot Ini dari bukan tak nyaman orang-orang kalau yang Telkomsel mengalami bukan. transformasi Lihat positif di sini dalam tuh hidupnya. ada Peluang. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan dan menerapkannya dalam kehidupan mereka masing-masing. Intinya, The Secret atau Rahasia adalah buku panduan yang bertujuan untuk memberdayakan individu dengan mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan kekuatan pikiran dan keyakinan mereka untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan yang mereka idamkan penuh dengan kelimpahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pilihan Anda? Senantiasa berpikir negatif sehingga menghadirkan hal-hal yang negatif dalam hidup Anda atau malah sebaliknya? Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur. Terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, dan kita coba lanjutkan kembali untuk kepo-kepo dengan Laras ya. Mengenai bisnis Opa Koinyo, dan kita pengen tahu tentang untuk produk dari Opa Koin ini apakah menyesuaikan tren pasar? Kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak sih, Kak. Kayak ini nih yang lagi rame tuh, minuman teko. Oh dulu iya, dulu kan sempet rame yang yang koin kayak gitu, koin mozaik tuh. Jadi banyak sih yang udah mulai niru, bukan mulai niru sih, lebih ke modifikasinya. Tapi kalau Opa Koin ini ada khas khusus ya? Iya. Kalau khas khusus dari Opa Koin ini apa nih yang bisa kita lihat? Lebih ke topping kalau kita. Oh, topping itu tadi. Lebih banyak, iya. Oke. Nah, pemilihan topping ini memang dari penentuan pusat atau Laras sendiri yang untuk menentukan topping-toppingnya gitu? Kalau dari pusat ini ada untuk varian tetapnya, tapi kita boleh tambah. Oke, boleh ditambahin lagi. Iya, boleh tambah yang mana kira-kira kita tren mana nih, misalnya kita mau kasih topping. Oh, boleh. Topping durian kan, itu kan lagi banyak yang suka kan topping durian. Oke, kalau kita ngerasa itu cocok di sini, kenapa enggak dimasukin, ditambahin di menu gitu. Oke, baik. Nah, ini ada yang kepo mengenai kapasitas produksi dalam satu harinya paling banyak berapa tuh? Kayak rahasia dapur itu ya. Iya. Menyesuaikan ya, kalau udah lagi libur pasti rame. Iya. Kalau kita lebih sering produksi yang lebih banyak itu di Sabtu Minggu kalau di kampung weekend ya. Iya, kalau di event kayak kemarin tuh lebih rame malah. Lebih banyak lagi ya. Iya, pasti. Kalau di weekday yang biasa? Kita nggak terlalu banyak ya produksi. Kita juga nggak mau produksi terlalu banyak, takutnya sisanya banyak juga kan yang disimpan itu. Jadi kita pintar-pintar untuk melihat situasi ya waktunya. Iya, betul. Oh, ini ternyata anak-anak lagi rame libur. Iya. Kita banyakin stok gitu-gitu Iya. ya. Oke, baik. Mengenai bahan baku ini itu tadi dari pusat udah, dan selain itu untuk produksinya ini masih manual ya? Masih manual. Jadi tidak ada mesin yang digunakan di sini ya. Baik itu dalam pengolahan adonannya gitu-gitu ya. Iya. Termasuk pada saat untuk penjualan gitu juga nggak ada ya. Iya. Kayak dijepret gitu nggak ya? Enggak, kita masih sebenarnya boleh sih. Sebenarnya kalau mau inovasi juga boleh, nggak dilarang dari pusat. Cuman saat ini kita masih yang biasa, yang SOP standarnya aja. Gitu ya. Iya. Nah, kalau kendala mungkin Laras selama perjalanannya di giat UMKM ini ada nggak yang paling berkesan gitu? Kendalanya ya, kayaknya kalau kendalanya kita lebih ke kurangnya peralatan. Oh, peralatan itu. Mungkin saya bisa nanti ke depannya saya juga mau tambah di kompor sama di padnya. Oke. Biar lebih banyak, biar orang juga nggak terlalu lama menunggu. Oke, baik. Iya. Nah, ini kalau sekarang kan teman-teman UMKM tuh banyak sekali komunitas. Iya. Yang gunanya tuh banyak sekali juga manfaatnya untuk mengetahui program pemerintah, mengetahui informasi mengenai event di bazar gitu. Nah, kalau Laras termasuk bergabung juga nggak untuk di komunitas UMKM? Kalau sekarang belum, Kak. Kenapa tuh? Belum aja waktunya kali ya? Iya kali ya, belum fokus. Atau memang apa nih, kurang ini ya, kayak lebih seru ya udah sendirian aja gitu? Belum sih, mungkin nanti bisa ya. gabung sama komunitas yang tertentu yang emang
ada impactnya ya. Sejalan, iya, sejalan juga visinya, kenapa enggak? Itu ya. Iya. Jadi masih pengen tahu dulu program dari komunitasnya apa dan juga impact untuk bisnis kitanya apa begitu. Tapi kalau dari program pemerintah, Laras pernah tersentuh langsung nggak untuk bisnisnya? Kayak ada pembagian peralatan gitu-gitu, ada nggak? Belum ada. Belum ya? Iya. Jadi memang mandiri sekali ya. Iya. Oke, baik. Nah untuk ini kalau di Kambang Iwa ciri-ciri boothnya seperti apa katanya gitu supaya mudah gampang dapat. Tadi sebenarnya untuk patokan tempatnya udah dikasih tahu ya. Iya. Kita itu dari Jalan Gajah Mada itu lurus aja, nanti nggak jauh dari ada tempat lapangan parkir belok kanan. Nah dari situ nggak jauh loh dari pintu masuknya. Oke. Kalau bootnya sih kita dominan warna kuning ya. Kuning. Iya. Jadi sesuai dengan ininya ya. Iya. Dan juga ada tulisannya di situ. Iya, ada Opa Coin. Oke, dan sekali lagi Mance Bica ini hadirnya di Kambang Iwa Palembang di jam berapa mulainya tadi? Jam 4 sampai habis. Jadi jam 4 itu udah ready order gitu udah ya. ready order. Yang pengen order online kayak gitu bisa ya? Belum bisa kita. Belum bisa. Iya. Kayak saya transfer gitu-gitu enggak ya? Kalau itu sih lebih ke teman-teman ya, teman-teman yang deket emang mau. Oh, yang kenal aja. Iya. Kalau saat ini. Untuk saat ini. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti akan bisa ke aplikasi-aplikasi hijau, yang lain sebagainya gitu-gitu ya. Iya pasti. Oke, baik. Laras sebagai harapan apa nih ke depan yang pengen disampaikan untuk bisnisnya ini? Yang pastinya tetap berlangsung. Walaupun nanti kita ada turunnya, tetap pokoknya jangan nyerah. Tetap berlangsung aja ini. Kalau bisa nanti tadi kita bisa luasin lagi. Nah, lebih perbanyak lagi cabangnya ya. Iya, Amin. Pokoknya kita nantikan kembali informasi dari Laras ya. Iya. Cabangnya udah di mana aja ini ya. Karena kita yakin bahwa ada yang di ujung kilometer. Iya. Kayaknya jauh sekali pengen ke Kambang Iwa. Nah, mudah-mudahan nanti ada rezekinya untuk buka di kawasan itu ya. Iya, Oke, baik. Pokoknya sukses selalu untuk Laras. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih Kak. Udah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita bersama kita di sini. Dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Mance Bice yang monitor siaran kita sejak awal. Sehingga dia menjadi inspirasi untuk bergerak di bidang UMKM. Dan ya pasti Mance Bice, kami berdua pamit. Terima kasih atas minat dengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay, nabatok ini payan niyan. Kota Palembang, kota sejarah, terkenal dengan ragam budayanya. Jembatan Ampera berdiri megah, benteng
bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Srikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Sunting aisan gadis Suara Budaya Sumatera Selatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.